Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kebanyakan di antara kita menonton video ini di saat sedang menanti. Sebentar deh, coba lihat diri kamu. Sadar gak sih diri kamu baru-baru ini lagi menanti, lagi menunggu? Menunggu siapa? Apakah menunggu dia untuk kembali? Bukan menunggu manusia, tapi menunggu seseorang yang bernama diri kita sendiri. Nah, maksudnya apa? Dan bagaimana ini bakal menjadi materi paling keren buat kamu di hari ini? Coba deh, ini bakal ada bahan praktek yang keren. Yang anehnya, saya pun ketika mempraktekannya ketawa-ketawa sendiri, bukan karena lucu, tapi karena benar. Cuman, ada syaratnya. Wah, syaratnya apa itu, Mas? Syarat sederhana kok. Sederhana banget. Pertama, pakai rumus kebahagiaan ala Pagar Kehidupan. Apa itu, Mas? Kalau kita ingin kebahagiaan datang, ciptakan dulu kebahagiaan untuk orang lain. Ini dia nih pelajaran pertama. Langsung ya. Kalau kamu ingin bahagia, lihat diri kamu deh. Ciptakanlah dulu jalur kebahagiaan untuk orang lain. Cara prakteknya gimana? Coba tuliskan komentar di video ini yang kamu tahu komentar itu kalau diri kamu sendiri baca, kamu senang. Ini dia. Saya akan mengajarkan bagaimana cara menarik rezeki, cara menarik jodoh yang benar dengan menjadi manusia bahagia. Saya akan jelaskan step by step, langkah demi langkahnya, termasuk yang paling awal, yaitu apa? Coba, sekarang posisikan diri kamu jadi seseorang yang bakal baca tulisan komentarmu sendiri. Tuliskan komentar terindah di video ini, yang mana dari komentar itu kalau kamu baca, kamu sendiri pun senang. Dari situ aja, coba kamu lihat, apakah benar itu menjadi membuat kamu senyum-senyum sendiri karena betul. Nih, saya contohin ya, kamu boleh tiru ini atau bisa kamu modifikasi. Ceritanya saya penonton Pagar Kehidupan nih. Kemudian saya tulis satu paragraf kalimat yang bikin saya sendiri happy. Saya pengen apa? Saya pengen didoain orang supaya saya jadi orang yang hutangnya lunas. Saya pengen didoain orang supaya saya nih ceritanya gitu ya, hidupnya selalu bahagia dengan orang-orang yang tidak palsu. Ya udah, saya tulis gitu ah. Saya doakan kamu yang membaca tulisan ini, hutangnya lunas selunas-lunasnya dan diberikan orang-orang yang tulus mencintai kamu setulus-tulusnya ya. Amin. Waduh. Ketika saya nulis gitu dan saya baca sendiri teman-teman, saya jadi happy. Itu dia. Kebanyakan di antara kita bingung gimana cara bahagia. Padahal untuk menjadi bahagia, catat. Kamu harus membuat orang lain jadi bahagia dulu dengan cara yang benar. Cara yang benar gimana, Mas? Posisikan kamu jadi dia. Kira-kira kamu bisa nggak bahagia kalau kamu melakukan hal itu? Mulai dari latihan ini. Tuliskan komentar yang kamu sendiri kalau baca seneng. Mulai dari situ, lihat yang terjadi dengan diri kamu. Praktekin, ada nggak bedanya? Silahkan, dicoba. Nah ini dia teman-teman. Sambil kamu menuliskan, sambil saya jabarin kenapa saya menyuruh kamu melakukan ini dan landasan ilmiahnya seperti apa sih? Oke, teman-teman, kamu sadar nggak? Kita itu jadi susah bahagia kenapa? Kita jadi susah bahagia selama ini sederhana lagi. Karena kita berpikir ingin membahagiakan orang lain, tapi caranya bingung. Kemudian akhirnya kamu mendengarkan apa yang dia mau. Dia maunya apa kamu kasih. Mereka maunya apa kamu kasih. Apakah mereka bahagia? Mungkin. Tapi kamunya jadi bahagia nggak? Halo? Coba deh kita lihat dan jujur apa adanya. Ketika selama ini terlalu banyak ngalah, dengerin apa yang orang lain mau terus dengan tujuan bikin mereka bahagia gitu ya. Jujur aja, hidup kita bahagia nggak? Apa jangan-jangan maaf nih, hidup kita malah terjajah. Hidup kita malah terasa kosong atau bahkan maaf ya, parahnya lagi bukan sekedar kosong, tapi kita dipermainkan oleh dia atau mereka. Betul atau tidak? Renungkan. Nah ini, teman-teman, dengerin baik-baik. Untuk bisa bahagia, aturan pertama, rules number one-nya adalah kita membuat orang lain bahagia. Betul, tapi caranya harus benar.
Cara yang benar gimana? Posisikan orang lain itu menjadi kamu dulu. Misalnya gini deh, kita bicara mulai dari percintaan dulu nih. Ini paling banyak orang-orang yang kepleset di sini, ya nggak sih? Kalau kita merasa mencintai seseorang, kata siapa kita harus memberikan segalanya? Kata teori-teori yang ternyata banyak salahnya, betul? Sekarang kita puter, lihat diri kamu. Kalau diri kamu sayang sama seseorang, kalau diri kamu sayang sama sesuatu, kira-kira mungkin nggak kamu pengen orang itu menderita gara-gara kamu? Saya ulangi pertanyaan saya. Kalau selama ini kamu sayang sama orang, mungkin nggak sih kamu rela orang yang kamu sayang itu menderita, sakit, pecah belah gara-gara kamu? Nggak mungkin kan? Berarti kalau begitu, orang yang pengen kamu melakukan sesuatu sampai akhirnya kamu menyakiti dirimu sendiri, dia nggak cinta dong sama kamu. Karena kamu sendiri kan lihat, ya, diri kamu sendiri kalau cinta sama orang, nggak rela tuh orang yang kamu cintai sakit gara-gara kamu, berkorban terlalu jauh gara-gara kamu. Itu namanya cinta. Berarti dia bukan cinta dong. Berarti dia cuma mempermainkan kita aja. Betul nggak? Coba renungkan. Bukankah perkataan saya belum apa-apa bener lagi? Renungkan. Nah, inilah yang saya ajarkan dengan komentar tadi. Saya ingin coba kamu merubah sudut pandang kamu tentang hidup. Kalau kita ingin membahagiakan orang lain, posisikan diri kamu jadi dia dulu. Supaya apa? Supaya caramu membahagiakan dia tidak melampaui batas. Diri kamu kerja di sebuah perusahaan. Boleh nggak sih kamu mengerjakan sebuah pekerjaan yang bukan job desk-nya kamu atau bukan bagiannya kamu? Boleh. Atas dasar apa? Karena saya cinta perusahaan ini. Bukan begitu bukti mencintai perusahaan. Caranya gimana supaya kita tahu? Posisikan diri kamu jadi pemilik perusahaan. Kalau kamu pemilik perusahaan yang baik, kamu pengen anak-anak buahmu bahagia. Mungkin nggak kamu rela anak buahmu mengerjakan pekerjaan yang bukan tugasnya dia? Nggak mungkin. Kenapa? Karena kamu tahu kalau saya sebagai pemimpin yang baik, saya nggak rela anak buah saya tidak bahagia. Kalau saya tidak rela anak buah saya tidak bahagia, saya tidak mau anak buah saya mengerjakan sebuah tugas yang bukan kewajiban dia, bukan job desk-nya dia. Berarti selama ini saya salah. Karena itu bukanlah cara membuat dirimu bisa menghargai perusahaan. Kamu pengen membahagiakan perusahaan, tapi caranya salah. Lihat deh kamu selama ini. Tertekan kan? Depresi kan? Itu bukti kalau cara kita membahagiakan orang lain salah, kita bukannya bahagia, malah jadi depresi. Bener lagi nggak saya? Renungkan. Nah, sekarang kita bahas soal uang nih. Ini seru nih. Tadi soal percintaan udah, soal karir udah, soal uang dulu. Ya, soal uang nih. Mas, saya itu bingung kenapa uang saya cepat habis. Ada nggak sih sangkut pautnya dengan materi hari ini yang mana kita harus mengundang kebahagiaan dengan cara yang benar? Ada banget. Tahu nggak kenapa saya bilang ada? Teman-teman, saya mau tanya sama kamu, jawab dalam hati aja. Apa yang menurut kamu membuat uang itu bahagia? Iya, pertanyaan saya nggak salah nih. Apa menurut kamu yang membuat uang itu bahagia? Uang itu bakal bahagia kalau di dalamnya ada ridho dari Yang Maha Esa. Kalau Tuhan meridhoi rezeki kamu, uang itu bakal dengan senang berbondong-bondong masuk ke rekening kamu. Setuju nggak sampai di sini? Setuju ya? Apa itu ridho Tuhan? Keikhlasan Tuhan di dalam memberikan rizki karena kamu pantas. Itu dia. Kepantasan kita dulu yang kita ukur. Sekarang lihat diri kita masing-masing. Udah, kita nggak usah nunjuk orang lain. Kita nggak usah ngebayangin orang lain, teman kita yang mungkin gimana, nggak usah. Saya ingin kamu berkaca ke dirimu sendiri. Saya ingin kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Lihat. Selama ini, kita itu pelit nggak sih? Enggak, saya nggak bertanya kamu itu pelit sama orang lain. Enggak, saya bertanya kamu selama ini pelit nggak dengan dirimu sendiri? Oh enggak mas, saya habis nyicil iPhone, saya habis nyicil ini, nyicil itu. Bukan. Saya tidak menanyakan kamu habis beli apa. Pertanyaan saya dengerin deh. Selama ini, kamu sadar nggak kalau diri kamu tuh pelit terhadap dirimu sendiri? Bingung ya? Oke, saya sadarin tapi maaf ya kalau ini nampar.
Orang yang banyak cicilan itu orang yang pelit. Loh, Mas, aduh, apa ini maksudnya, Mas? Dengerin dulu. Kamu sadar nggak? Ketika kita banyak cicilan, kita berarti seperti orang yang mencekik diri sendiri. Karena cicilan itu harus dibayar dan kita belum tahu nih sanggup atau enggak di masa depan. Kalau kamu benar-benar sayang dengan dirimu sendiri, pantaskanlah diri kamu untuk mendapatkan ridho Tuhan akan rezekimu. Caranya gimana? Kamu tanya ke dirimu sendiri, apakah aku benar-benar butuh dengan apa yang mau aku beli? Atau aku cuma ingin? Kalau aku cuma ingin, jangan beli. Kalau aku butuh, baru beli. Caranya taunya gimana, Mas, butuh sama ingin? Berikan waktu 1 minggu. Kamu lihat barang yang kamu suka, kamu jangan langsung beli. Tunggu 1 minggu dulu. Kalau selama 1 minggu masih merasa ada keinginan, oke, bagus. Tanyakan lagi, itu belum selesai. Apa fungsinya ini buat hidup saya? Sebutkan fungsinya 3 aja. Kalau udah ketemu fungsinya 3, baru kamu tanyakan pertanyaan terakhir. Apakah saya sanggup membayarnya tanpa harus mencicil? Itu dulu. Waduh, susah, Mas. Oke, kita permudah lagi dah. Ada nggak sebuah cicilan yang mana besar cicilannya itu paling besar 10% dari penghasilan kamu setiap bulan? Kalau besar cicilannya maksimal 10% dari penghasilan kamu setiap bulan dan kamu butuh nih barang, oke, boleh deh. Dengan syarat, 1 ya, tidak mengandung riba. Saya tidak menganjurkan kamu dan bahkan melarang kamu sebagai sahabat saya untuk melakukan riba. Titik, nggak ada koma. Jadi kamu lihat baik-baik. Dari situ aja duit kamu bakal awet. Dan itu belum selesai. Kalau diri kita pengen mendapatkan ridho Tuhan, selain menjauhi segala sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsu, dikit-dikit beli, dikit-dikit cicil, lakukan hal yang menambah uang. Yaitu apa? Taburkan cinta kasih ke dalam uang-uangmu, teman-teman. Saya ulangi, dengerin. Taburkan cinta kasih ke dalam uang-uang kamu, ke dalam uang-uang kita. Maksudnya gimana? Cinta kasih itu apa sih? Cinta kasih itu adalah kebahagiaan orang lain. Balik lagi nih ke topik hari ini. Gimana caranya bisa membuat orang lain bahagia dengan uang kita? Betul, bersedekahlah. Cuman sedekahnya, dengerin, bukan pengen supaya duitmu diganti. Niatnya dibenerin dulu nih. Niat sedekahmu itu hanya memohon ridho Tuhan. Niatkannya begini, ya Allah, saya bersedekah hanya untuk memohon ridho-Mu. Engkau tahu yang terbaik dalam hidup saya untuk hidup saya. Amin, dah sedekah. Lakukan itu deh. Lihat hati kamu. Rasanya lebih sejuk, lebih lapang, lebih ikhlas. Dan di saat itu anehnya rezeki mah ada aja gitu. Itu dia. Kebanyakan di antara kita tuh pengen ngasih tahu kepada Yang Maha Kuasa bahwa ini loh keinginan aku, makanya aku bersedekah. Hei, sebentar saya mau koreksi dulu ya. Yang Maha Kuasa itu tahu kok apa yang kita butuh. Gak usah dikasih tahu juga tahu. Tapi Yang Maha Kuasa itu seneng kita berdoa. Betul? Seneng kita berdoa. Karena dengan kita berdoa, kita dekat sama Dia. Dan Yang Maha Kuasa itu cuma ingin kita dekat sama Dia setiap saat. Itu aja. Cuman ketika kita bersedekah, tolong dong niatnya diperbaiki. Bukan untuk dunia, tapi untuk mendapatkan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Makanya sekarang coba niat sedekahmu diganti. Hei, iya kamu sahabat saya nih, sahabat yang saya cintai. Mulai sekarang niat sedekahmu diganti dengan hanya mencari ridho Tuhan. Hanya dengan mencari ridho Allah nih kalau yang muslim. Ya, dengan kamu memperbaiki niatmu, cukup mencari ridho Allah aja, disitulah keajaiban bisa terjadi. Apa keajaibannya? Macam-macam, tidak bisa ditebak, kamu rasakan sendiri. Itu yang benar. Nah, yang terakhir nih, gimana kalau untuk urusan sosial, Mas? Saya tuh bingung dengan orang-orang di sekitar saya. Saya tuh bingung seolah-olah diri saya kayak gak punya temen gitu, Mas ya. Gimana caranya menggunakan ilmu ini agar kehidupan saya tuh seizin Tuhan insya Allah lebih baik dalam hal sosial? Bisa nggak? Bisa. Sama teman-teman.
Posisikan diri kamu jadi dia atau mereka. Sekarang gini teman-teman, kita kalau bener-bener sayang sama sahabat kita pengennya dia bahagia atau sedih? Jawab dulu, jujur. Saya ulangi pertanyaan saya, kalau kita punya sahabat baik, kita sayang nih sama sahabat kita pengen sahabat kita ini menjadi sahabat yang terbaik buat kita. Kita pengen dia bahagia atau dia sedih? Jawab dulu dalam hati. Kita pengen dia bahagia, betul. Sekarang kamu pakai pola pikir ini. Kalau posisinya dibalik, kamu pengen sahabat kamu yang baik itu bahagia karena kamu sahabat baik dia. Kalau kamu punya temen, kalau kamu kenal siapapun yang iri melihat kesuksesan kamu, berarti dia bukan sahabat kamu, tinggalin. Tinggalin. Satu lagi, kalau misalnya kamu di posisi dia, kamu ngelihat ada sahabat baik kamu yang lagi tidak nyaman, yang lagi butuh bantuan, apakah dia bakal pergi atau dia bakal menolong? Kamu akan menolong sahabatmu yang sedang kesulitan. Itulah sahabat baik. Nah sekarang dibalik. Kalau dia pergi meninggalkan kamu tanpa alasan yang jelas, berarti dia bukan sahabat kamu. Selesai. Dan satu lagi, kalau diri kamu di posisi dia, pengen sahabat baik kamu ini bahagia tadi, mungkin gak kamu jerumusin ke hal yang salah? Jawab, mungkin gak? Gak mungkin. Kenapa? Karena kamu sayang dia sebagai sahabat kamu pengen sahabat kamu ini bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang nuntun kita ke jalan yang salah, jauhin. Berarti dia bukan sahabat buat kita, dia hanya orang yang berlabel teman tapi bukan teman. Paham? Nampol sampai di sini, ketampar, bagus. Makanya saya bilang, tolong deh kamu share nih link video-video kayak gini ke teman-teman kamu, ke anak-anakmu, atau ke sepupu-sepupu ponakan ya, yang masih bingung soal hidup. Karena ilmu ini sederhana tapi bener kan? Coba sekarang tulis di komentar, berapa banyak atau berapa kali kamu ketampar di video ini? Dari depan tadi sampai sekarang menit ke 17-18, berapa kali kamu ketampar? Share di komentar biar saya tahu. Kalau kamu semakin sering ketampar, berarti di saat itu kamu sedang diperbaiki seizin Tuhan oleh video ini. Sadar gak sih? Dan selamat ya, gak semua orang bisa seberuntung kamu. Kamu suka dengan video ini, suka banget, ngerasa ketampar banget, klik jempol ke atasnya. Dan kamu pengen baca buku saya, pengen tahu perjuangan saya bisa sampai titik ini, pengen beli buku asli biar barokah, bukan buku palsu nanti jadi bencana buat hidup kamu. Caranya gimana? Lihat keranjang kuning yang ada di video ini. Keranjang Shopee-nya dilihat. Ya? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.